fungsi harta, kemudian hak kepemilikan individu, serta batasan-batasan yang diberlakukan terhadapnya dalam Islam. Tentunya hal ini akan memberikan keterangan kepada kita bahwa selama ini tentu kita lebih banyak mengetahui hanya berdasarkan kebiasaan yang kita tengok sehari-hari. Lalu itu yang diperbuat orang, maka kita simpulkan oh begitulah ketentuannya. Lalu macam mana dalam Islam tentang masalah fungsi harta ini? Hak kepemilikan individu, ataukah dalam Islam itu yang ada hanya hak sosial saja? Ini yang mau kita tengok. Bagaimana batasan-batasannya? Harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Milik Allah. Pakaian kita nih milik Allah. Ya kan? Kereta yang kita pakai milik Allah. Mengapa begitu? Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 120. Lahul mulk lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dia kan, lillahi, milik Allah. Li di situ artinya kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Makanya kita tatkala mendengar ada orang yang meninggal, maka kita akan mengucapkan innalillah. Innalillah, itu yang betul ya. Jadi jangan innalillah, tak begitu. Innalillah. Sesungguhnya kita lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Inna lillah, sesungguhnya kita itu milik Allah. Berarti apa yang kita punya? Sedangkan dia milik dia, berarti apa yang kita punya miliknya juga. Jadi maka di sini tegaskan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Dan manusia seluruhnya adalah hamba-hambanya. Kepemilikan manusia terhadap harta adalah kepemilikan majazi. Berarti kalau ada majazi, ada hakiki. Berarti Allah tuh yang pemilik hakiki ini namanya. Manusia pemilik majazi. Apa artinya? Dalam arti yang tidak sesungguhnya. Artinya statusnya hanya sebagai orang yang diamanati dan dipercayai. Itu tuh statusnya hanya diamanahi, dipercayakan, serta hanya sebagai khalifah. Tapi khalifah, jangan pemahaman kita khalifah yang ada di rumah suluk. Tak itu pula maksudnya kan. Pemahaman kita khalifah ini istilah kita. Kalau dikatakan khalifah berarti orang-orang yang berada di rumah suluk. Tetapi khalifah dalam istilah Al-Quran pengelola. Pengelola. Berarti kalau dikatakan manusia itu sebagai khalifah terhadap harta, berarti Allah amanahkan untuk mengelola harta tadi. Atau wakil Allah dalam menguasai harta. Diwakilkan sama kita. Diwakilkannya Allah. Taubahnya awak pun kan mau begitu. Punya bot misalnya. Tapi kan tahu ndak mbak kata ngahnun. Maka
kembalikanlah kepada seseorang, bawa buat itu. Nah, diwakilkan. Apakah dia punya waktu? Tidak. Nah, mewakilkan punya itu. Itulah pemilik hakiki. Nah, wakil Allah gitu. Mengapa begitu? Nah, dalam surah Al-Hadid ayat 7 Allah kembali nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum. Dan impakkanlah. Anfiqu ini artinya bisa impakkan atau belanjakanlah. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari harta mustakhlafina fihi, yang dia jadikan kamu sebagai penguasa atau amanah terhadap harta tadi itu. Jadi Allah berikan kekuasaan kepada kita berupa amanah mengelola harta tadi. Inilah amanat Allah kalau kita tengok berdasarkan ayatnya terhadap harta tadi. Nah, jadi kembali saya tegaskan bahwa kita itu hanya sebagai khalifah. Jadi siapapun kalau hendak kita memanggil khalifah bisa gelar tuh sama-sama dia. Bapak jumpa Pak besok ya kan? Nah, khalifah, apa kabar? Nah, maka begitu, ayah khalifah kita. Allah yang mengatakan tadi, maka ada mustakhlafina, orang yang mengelola, itu maksud khalifah itu. Kalau bahasa kerennya manajer. Nah, begitu lagi. Manajer. Jadi manusia hanya sebagai khalifah. Jadi pandangan ini atau pemahaman ini konsekuensinya adalah manusia dalam memiliki harta harus patuh dan tunduk kepada aturan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki sang pemilik hakiki tadi. Artinya apa? Kalau kita sudah sadar kita itu hanya sebagai khalifah atau wakil Allah dalam menguasai harta ini tadi, maka kita harus tunduk kepada 60 harta tadi itu. Harus tunduk kita kepada aturan dia. Mengapa? Karena harta dia nggak bak kelola ni. Tak bisa ndaati. Makanya tidak ada istilah ndaati kula sama hartaku. Aku nak mencarinya. Tak ada istilah begitu dalam Islam. Mengapa? Karena tadilah di awal dibilangkan kita itu hanya pemilik majazi. Kita itu hanya amanah. Jadi harus tunduk kepada yang mengamanahkan. Harus macam mana yang jondainya, begitulah kita jalankan terhadap harta kita. Harus tunduk, harus patuh kepada sang pemilik. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, harta bukan menjadi standar atau bukan menjadi ukuran kehormatan dan kemuliaan seseorang. Juga bukan pula menjadi standar ukur monopoli, pengaruh dan prestise. Jadi kalimat ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari harta yang dimilikinya. Kemudian seseorang dikatakan berpengaruh juga bukan dikarenakan harta yang dimilikinya, walaupun kadang kita tengok yang terjadi itulah yang sebenarnya. Kalau dia berharta, maka dialah yang berpengaruh. Kalau dia berharta, dialah yang dihormati, dialah yang dimuliakan. Tapi dalam Islam sebenarnya tak begitu.
Tapi kebanyakan orang menganggap begitu. Makanya seorang yang dikatakan kaya dengan seorang yang miskin, kalau nanti dia datang ke tengah-tengah masyarakat, ini beda ini sambutannya, ya kan? Nah, atau seorang yang kaya dengan seorang yang miskin, kalau datang nanti ke acara pesta, ini beda ini sambutannya. Nah, ada sedikit perbedaan perlakuan masyarakat antara seorang yang kaya dengan seorang yang miskin. Walaupun dalam Islam bukan begitu. Kan tadi jelaskan, ukuran kehormatan dan kemuliaan seseorang bukan ditentukan harta yang dimilikinya, tetapi inilah yang kadang terjadi di tengah masyarakat. Jadi oleh karena kadang kita perhatikan adanya perbedaan perlakuan di tengah masyarakat ini antara yang kaya dan yang miskin. Nah, kalau yang kaya datang garang dari jauh sudah dilambaikan memang, ya kan? Nah, disambut, dikejar, diiringi, disediakan tempat duduk. Kan begitu ya kan? Kalau yang miskin ya biasa saja. Paling parah lagi alisnya saja kan manuk. Bagora alisnya manuk kawan. Bukan? Oleh karena ada perbedaan tadi, maka kita tengok sekarang ini orang balung-balung untuk jadi kaya. Apapun jadi caranya. Karena pada dasarnya manusia itu ingin dihormati. Siapa nanti ingin dihormati? Manusia itu pada dasarnya ingin dimuliakan. Oleh karena itu balung menjadi orang kaya. Makanya kita tengok caranya pun macam-macam. Yang penting jadi kaya. Nah, inilah akibat tadi ada perbedaan perlakuan antara yang kaya dan miskin oleh masyarakat. Pandangan Islam terhadap harta ini, bahwa harta itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan. Jadi dalam Islam walaupun kita disuruh untuk mencari rezeki, ya kan, mencari rezeki, bukan mencari kayu pula, ya kan, mencari rezeki. Makanya Quran kan apa namanya? Ada kata-kata Ar-Razzaq, Al-Asmaul Husna, ya kan? Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rezeki. Jadi kita sebenarnya mencari rezeki itu mulia. Orang mencari kekayaan, inilah yang kita tengok kadang hina dan apa. Jadi Ar-Razzaq. Jadi harta itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan, bukan itu yang dituju dalam Islam. Akan tetapi hanya sebatas sarana. Jadi harta itu dalam Islam itu sarana untuk kita mencapai ketenangan hidup kita. Sebagai sarana dia. Juga harta dalam Islam itu bukan untuk ditimbun, ditumpuk. Nah, beda dengan orang-orang atau negara-negara yang berpaham kapitalisme. Nah, mereka itu seperti itu, mencari untung yang sebanyak-banyak, mencari untung yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Jadi Islam tak begitu pemahamannya. Harta dicari bukan untuk ditumpuk, bukan itu tujuan. Tetapi harta itu katanya sebagai sarana. Jadi kalau kita Islam, sarana untuk kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta seharusnya semakin bertambah ketaatan, semakin ramah. Karena ada juga orang, ya kan, makin bertambah hartanya makin sombong, makin bertambah hartanya makin pelit. Ada juga kan begitu. Nah, jadi fungsi harta dalam Islam bukan itu. Nah, jadi dengan adanya harta semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin gemar dia berbuat kebaikan, bukan semakin pelit. Datang tabung Jumat, Assalamualaikum, amaknya minta dulu lah. Pikir kamu nang sonang-sonang mencari duit ni, aku mencari duit ni payah ini, Pak. Payahnya aku mencari harta ni. Jadi tak sembarangan aku mengkelohkannya.
2000 pun kabupaten. Semakin kaya semakin boleh. Jadi tak itu dalam Islam. Jadi harta itu hanya sebenarnya adalah sarana kita untuk mencari ketenangan hidup kita, mendekatkan diri kepada Allah.